Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua dan juga memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa bersujud, bisa salat untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita dan menerima seluruh amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Dalam segala urusan kita berusaha mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat beliau yang senantiasa mengaku cinta kepada beliau. Maka kita patutlah bagi kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnah-sunnahnya dan menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang persamaan dalam agama Islam. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan 3 poin, ya, 3 poin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia yang muslim ataupun yang kafir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita sebutkan bahwasanya seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali, tidak ada makhluk yang diistimewakan oleh Allah untuk boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang menyembah selain Allah, maka disebut sebagai orang yang menyekutukan Allah, atau bahasa Arabnya apa Pak? Musyrik, ya. Orang yang menyembah selain Allah disebut dengan apa? Musyrik. Kalau orang yang mengingkari, ya, entah mengingkari kenabian, mengingkari keesaan Allah, atau mengingkari adanya Allah, maka disebut dengan apa? Kafir, ya. Maka istilah kafir ini sangat umum sekali. Dan orang musyrik bagian dari apa? Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi seorang muslim yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana ada manusia yang tersesat, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan
kesyirikan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan tidak terkecuali semua manusia, ya, tidak ada yang dikecualikan oleh Allah untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, kalau ada seseorang yang mengaku dirinya boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh baginya tidak taat mengikuti aturan Allah, maka ini adalah orang yang tersesat. Bahkan bisa disebut sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Allah menciptakan manusia sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai nanti kalau ada manusia yang hidup menjelang hari kiamat, maka semuanya wajib mengikuti aturan yang dibawa oleh nabinya. Adapun kita adalah umat Nabi siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kita umatnya Nabi Khidir? Enggak ya, insyaallah ya. Enggak ada. Nabi Khidir hidup di zaman Nabi Musa, ya. Kita dengar kisahnya di dalam surat Al-Kahfi, pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan juga ceritanya disebutkan di Imam Bukhari kalau nggak salah, ya. Dalam Imam Bukhari, pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang kita amalkan adalah syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh atau tidak? Kemarin kita sampaikan ya, enggak boleh, ya. Bahkan ini adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Kenapa kufur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam surat Al-Ahzab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang bapak bagi salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi artinya apa? Tidak ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul ataupun sebagai Nabi, enggak ada sama sekali. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya wa anal aqib, salah satu nama beliau adalah al-aqib alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelah aku, ya. Sangat jelas ini, tidak ada nabi setelah aku. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya akan muncul setelahku kadzabuna thalathun, para penipu yang jumlahnya adalah 30 orang, kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. 30 orang ini mereka semua akan mengaku dirinya adalah nabi, padahal aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah aku, ya. Jadi kita jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala harus cerdas. Kaum muslimin harus cerdas. Dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak boleh mudah dibohongi oleh orang-orang yang membawa berita bohong, entah itu yang mengaku dirinya
sebagai nabi atau sebagai Imam Mahdi atau sebagai Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah, ya, maka jangan mudah dibohongi, harus terus belajar. Ya, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Ketika beliau masih hidup, beliau telah menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian wahai para sahabat yang masih hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini di zaman sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau masanya itu semakin jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masanya semakin jauh dari masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, maka perselisihan itu semakin banyak, baik itu perselisihan dalam urusan dunia atau juga perselisihan dalam urusan agama, banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Tidak cuma dikasih tahu bahwasannya nanti ada perselisihan, tidak. Beliau memberikan wejangan, memberikan bekal kepada orang-orang yang hidup sepeninggal beliau. Apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa mengikuti, bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalau kita tidak tahu mana yang kita pegang? Ya, antum disuruh milih, ini ada bola kuning, hijau, biru, silahkan pilih. Apa maksudnya ini? Ya, kita nggak tahu, cuma disuruh pilih, tapi nggak tahu mana yang bisa menyelamatkan aku, mana bisa yang menguntungkan aku. Kita cuma disuruh milih. Ya, apakah kita akan asal-asal milih? Mungkin, karena tidak dijelaskan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita dengan baik. Ya, maka yang kita ikuti adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sunnah beliau supaya tahu mana yang akan kita pilih. Ya, masukkan misalkan warna yang sesuai dengan lobang itu. Nah, itu perintahnya misalkan. Maka kita bisa pilih yang kuning kita masukkan di mana, yang hijau kita masukkan di mana, kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu petunjuknya, sehingga kita bisa memilih mana bola yang tepat. Oh, ini kuning nih, kita masukin sono. Ini hijau, kita masukin sana. Ya, maka demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu banyak ya Pak ya. Nabi-nabi terdahulu juga punya apa? Syariat. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Yusuf, dulu boleh orang itu sujud untuk menghormati. Para malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Ya, kemudian juga saudara-saudara Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Quran. Ya, wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Nabi Yusuf mengangkat orang tuanya, mendudukkan mereka di singgasananya. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud untuk Nabi Yusuf, menghormati Nabi Yusuf. Baik, ini syariat Nabi terdahulu. Kemudian di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Boleh atau nggak boleh sujud? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba sujud. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak boleh. Apa-apaan ini?
Dan beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda ala ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Kalau aku mau dan dibolehkan untuk memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada orang lain, maka aku suruh orang itu sujud kepada suaminya. Seorang wanita sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi boleh apa tidak? Enggak boleh. Bagaimana kalau sekarang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud untuk beliau yang sudah meninggal dunia misalkan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi untuk mengungkapkan rasa cinta seseorang itu harus sesuai dengan apa? Syariat, harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kita begitu saja cari sendiri kebenaran, tidak. Tapi beliau memesankan kepada kita, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian, hati-hati dari perkara-perkara yang baru, tentu dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat itu yang punya perkebunan naik pohon kurma susah payah untuk apa? Untuk menabur, mengawinkan bunga jantan kepada bunga betina supaya apa? Supaya berbuah. Ya, Nabi Muhammad SAW kasihan, maka beliau menyarankan supaya nggak usah digituin, ya. Kasihan kan, capek-capek, akhirnya tahun berikutnya nggak berbuah, ya, nggak berbuah. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW, Rasulullah nggak ada buahnya, ya, karena nggak dikawinkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Maka kita tidak mengharamkan urusan dunia kalau itu tidak bertentangan dengan apa? Ajaran Islam. Contohnya orang pergi haji pakai pesawat, kita pulang kampung pakai mobil, ya kan? Ada pembangunan jalan tol dulu nggak ada, misalkan. Ya, dulu orang pergi kemana-mana pakai kuda, pakai unta. Kalau kita pakai sapi, pakai apa? Pakai apa kita ini nggak tahu dah. Nenek moyang kita dulu pakai apa, Pak? Selain kuda. Taib. Ya, pokoknya pakai binatang-binatang lah ya. Kemudian masya Allah di sini ada kamera, ya, ada laptop, ada HP dan lain sebagainya. Ini urusan apa? Urusan dunia. Orang azan pakai mic, ya, karena tujuannya adalah untuk mengumumkan, i'lan wa i'lam, pengumuman dan pemberitahuan. Maka pakai suara keras, pakai mic boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang tujuannya apa? Mengasih tahu ini sudah waktu adzan ini, adzan itu dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau dalam urusan agama, ya, manggil orang sudah jelas, pakai apa? Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah pakai yang lainnya, pakai api boleh nggak? Nggak usah. Pakai lonceng kayak di gereja boleh nggak? Nggak usah. Atau pakai apa? Beduk misalkan. Kayak apa, Pak? Ada nggak kayaknya? Anda nggak tahu ya kayak apa. Taib. Kalau kayak itu nggak usah lah dipakai. Kita sudah punya panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling indah, masya Allah. Lafaz azan itu, Pak, masya Allah. Lafaz yang paling indah, ya, lafaz yang paling indah. Karena apa? Isinya adalah tauhid, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian ajakan untuk apa? Untuk keberuntungan, menang, ya, kemenangan luar biasa ini, ya. Lafaz yang paling indah, lafaz azan. Taib. Jadi nggak bisa digantikan dengan apapun. Maka ini harus difahami. Orang yang niatnya ikhlas, tulus, ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW, urusan seperti ini sangat mudah difahami.
Tapi kalau orang itu hatinya sudah dibumbui dengan kebencian, dirasuki oleh bisikan-bisikan setan, niatnya tidak baik, maka seperti ini suka dipleset-plesetkan, ya, suka dipleset-plesetin, diarahin kemana nggak nyambung kadang-kadang. Maka belajar itu, Pak, belajar itu, belajar apapun, kita belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, harus dibarengi. Ini hafalnya ini banyak apa namanya, motivasi ini ya. Harus dibarengi dengan apa? Dengan niat yang baik. Belajar harus dibarengi dengan niat yang baik dan juga niat untuk mengamalkan ilmu. Ya, niat yang baik dan niat apa? Mengamalkan ilmu, bukan cuma niat belajar. Ke sono, ayo ikut ada kajian, sono ikut ada kajian, ada tablik akbar Ustadz Fulan rame, ikut ke sono. Tidak, nggak seperti itu, ya. Jadi belajar, siapapun yang menyampaikan, Ustadz sekecil apapun dia, jamaahnya nggak banyak, tapi kalau diniatkan untuk kebaikan, niatnya untuk diamalkan, barokah. Tapi kalau datang ke Ustadz segede apapun, syekh seterkenal apapun, ya, tapi kalau niatnya itu bukan untuk diamalkan, cuman dicatat-catat saja, berkahnya mana ini berkahnya? Ya, ada yang menyebutkan al-innamal ilmu ma nafa'. Sesungguhnya ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Ya, ilmu itu apa yang bermanfaat. Gimana caranya ilmu ini bisa bermanfaat? Ya kita amalkan. Jadi dari awal kita itu belajar adalah niatnya untuk kita amalkan, bukan cuman memperbanyak catatan tulisan di buku kita. Oh ini catatan kajian ana nih, ya. Alhamdulillah itu bagus ya, sangat bagus. Mencatat ketika belajar itu sangat bagus, bukan sesuatu yang tercela, bahkan dianjurkan oleh para ulama. Tapi lebih sempurna lagi kita lihat pelan-pelan, dikit-dikit, ya, mana yang belum kita amalkan, mana yang sudah kita amalkan. Yang sangat mengherankan, Pak, ya, ada orang nih belajar kajian judulnya adalah birrul walidaini, Masya Allah, ya, Ustadz Kibar pakai kitab birrul walidain, dia datang ikutin terus. Tapi ternyata dia itu nggak paham cara mempraktekkan birrul walidain di rumah. Meskipun ustadznya udah berbusa-busa ngasih tahu, ya, ngasih tahu harus nurut kepada orang tua, membantu orang tua, memberikan kebaikan kepada orang tua, menghalangi dari keburukan dari orang tua, kan gitu. Tapi ketika di rumah disuruh tolong ambil, cemberut wajahnya, ya. Ini kan nggak nyambung ya, Pak, nggak cocok. Jadi seseorang ketika belajar itu belajar, ya, birrul walidain ini materi penting atau enggak, Pak? Penting sekali, penting sekali. Bahkan di zaman sekarang itu banyak sekali orang mengeluh, ya, orang mengeluh itu keluhannya adalah permasalahan akhlak anaknya kepada orang tua. Banyak anak yang sudah nggak menghormati orang tuanya lagi, menentang orang tua, berantem sama orang tua, membentak orang tua, ya, atau juga saudara dengan saudaranya yang lain. Seringnya karena apa? Uang biasanya, ya. Kalau saudara-saudara itu biasanya apa? Masalah apa? Masalah uang, ya. Ini panjang kalau masalah uang itu urusannya, Pak, ya. Baik, kembali. Tadi kita wanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita apa? Supaya kita berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dan supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan persamaan dalam agama Islam. Persamaan dalam agama Islam yaitu salah satunya adalah persamaan status di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan manusia di dalam agama itu
tidak ada yang khusus. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Ya, maka kita nggak boleh tertipu dengan sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai aku sudah mencapai tingkatan tertentu sehingga tidak lagi butuh sholat, nggak lagi disyariatkan untuk melakukan syariat. Ya, kita ingat dengan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Tahu hadis Jibril Pak ya? Hadis Jibril, hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim, nomor 2 disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu ceritanya di situ malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang ganteng, rambutnya hitam rapi, bajunya juga putih rapi, nggak ada tanda-tanda melakukan perjalanan, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Apa pertanyaan pertama? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Islam itu engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, engkau mendirikan salat, apalagi Pak? Anda mau tanya boleh ya? Rukun Islam ada berapa Pak? Ada 5. Siapa yang mau tanya ya? Atau sebutin aja deh. Tadi syahadat pertama, yang kedua salat, yang ketiga apa ini? Zakat dulu ya, zakat disebutkan. Yang keempat puasa, yang kelima haji ya. Nah, nanti anak tunjuk ternyata salah kan enak ya. Baik, yang pertama tadi apa? Syahadat, syahadatain. 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala 5 ini, ya. Jadi bersyahadat dulu, kemudian menjalankan yang 4. Kemudian mengatakan apa? Sodakta, kamu benar. Ya, malaikat mengatakan kamu benar. Jadi dia ini bertanya untuk menunjukkan ilmu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ya, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau menyebutkan apa? Rukun iman ada berapa Pak? Ada 6. Nah, tolong sebutkan. 1, beriman kepada Allah, antu'mina billahi. Yang kedua, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. 3, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Yang kelima, wal yaumil akhiri, hari akhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman, berkaitan dengan keyakinan, beriman kepada Allah dan lain sebagainya, beriman kepada hari kiamat juga. Maka keimanan ini berkaitan dengan ilmu yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu keluar dari ilmu yang telah disebutkan oleh Nabi. Ya, kita bikin-bikin sendiri keimanan, boleh nggak? Nggak boleh. Tentang hari kiamat, ya, misalkan kita sebutkan nanti pada hari kiamat itu Nabi Fulan akan terbang misalkan ya. Ini nggak boleh, harus ada apa? Dalilnya. Ya, nanti hari kiamat itu orang yang mengikuti kelompok kita akan mendapatkan naungannya berupa apa misalkan. Nggak boleh bikin-bikin sendiri, harus ada dalilnya. Ya, masalah keimanan harus ada dalilnya. Semuanya harus ada dalilnya ya. Cuman kalau masalah keimanan itu lebih ini ya, lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Kita cukup mengimani, mudah. Masalah keimanan itu kita cukup apa? Mengimani. Ya, aminu billah. Apa perintah Allah? Wahai orang-orang yang beriman dalam surat An-Nisa, aminu billahi,
berimanlah kepada Allah, beriman. Tidak disuruh untuk membuktikan. Lihatlah. Apa kita disuruh untuk melihat Allah di dunia? Carilah hakikat Allah. Bagaimana bentuk Allah? Apakah kita disuruh seperti itu? Tidak. Kita disuruh apa? Untuk beriman. Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Maka kalau kita nih sekarang ada orang aku sudah melihat Allah. Nah, ada orang bilang seperti itu, kita percaya atau tidak? Enggak usah percaya. Aku sudah sampai ke atas melihat Allah. Ya. Kemudian dia menganggap dirinya nggak perlu sholat, nggak perlu ini, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau orang belajar sunnah, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kasihan yang tidak belajar, ya, yang tidak belajar itu kasihan. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengikuti yang seperti ini, ya. Orang yang mengajarkan sunnah ditentang, orang yang mengajarkan nggak sholat malah dimuliakan, ya. Ini bahaya. Taib. Jadi status dalam agama Islam tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau mengatakan apa? Rukunnya cuma satu, ya, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kamu. Bisa nggak kita lihat Allah? Nggak bisa. Kita bisa nggak yakin kita ini dilihat oleh Allah? Bisa, ya. Kita yakin bahwasanya ketika kita ibadah, kita dilihat oleh Allah. Bukan cuman zahirnya yang dilihat, bukan cuman berdiri, ruku, sujud, bukan itu saja yang dilihat. Bukan cuman komat kamit mulut kita yang dilihat, bukan cuman doa-doa kita yang didengar oleh Allah, tapi juga Allah melihat hati kita. Kemana hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, ya? Kemana hati kita ketika kita sholat? Kemana pikiran kita ketika kita sholat? Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, ya kan? Orang sholat tapi pikirannya di rumah, pikirannya di makanan. Nah, nanti bulan Ramadan tuh biasanya pikirannya di apa, Pak? Waduh, menunya apa ya hari ini? Ya, sholat tapi mikirin apa? Mikirin makanan. Kehabisan apa enggak ya? Ya, bukber misalkan ceritanya nih. Dan banyak sekali. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, zahir dan juga apa? Batin. Maka ini adalah tiga yang disebutkan oleh para ulama sebagai tingkatan agama Islam. Karena apa? Karena tingkatan yang pertama yang menjadi pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, ini sebagai tingkatan paling bawah, paling rendah. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara Islam dengan iman. Wa qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, kalian belum beriman, belum sampai derajat iman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian itu baru Islam. Katakanlah kami Islam, ya, kami baru tahapan apa? Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum sampai ke dalam hati kalian, ya. Jadi baru Islam saja berserah diri dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maka ini tingkatan yang paling luas, banyak, dan paling bawah. Maka kemudian di atasnya ada tingkatan apa? Iman, ya. Ini iman, misalkan ini Islam, ini iman di sini misalkan, ya. Ini cuman apa namanya supaya mudah saja.
Maka kemudian yang lebih sedikit lagi tingkatan ihsan tadi, yaitu muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya. Maka tingkatan ini tingkatan orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling tinggi derajatnya, ya. Jadi paling luas, ini semakin kecil semakin apa? Semakin kecil gitu Pak ya. Nah, kurang lebih gitulah. Insyaallah bisa difahami ya. Akan tetapi coba kita lihat dari 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama sebagai tingkatan dalam agama Islam, tidak ada dalam tingkatan tersebut yaitu manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Apa yang tingkatan yang paling tinggi tadi apa? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Beribadah, bukan orang engkau sudah nggak butuh ibadah lagi, nggak ada. Engkau sudah setengah Tuhan, setengah Allah, juga tidak seperti itu, nggak ada ya. Jadi kita jangan tertipu dengan sebagian orang yang menganggap dirinya itu sudah nggak butuh lagi dengan sholat ya, menganggap kita ini orang-orang yang masih belajar kulitnya agama, baru kulitnya saja kita itu sudah isinya apaan ini ya. Tapi yang Nabi SAW ajarkan yang kalian sebut sebagai kulit ini, yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita disuruh untuk sholat ya. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat rajin dalam sholat ya, rajin beribadah kepada Allah, banyak sholat, banyak puasa. Beliau juga umroh, sedekah apalagi banyak sekali sedekah ya, sampai orang Arab Badui mengatakan, wahai kaumku, masuklah Islam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aku suatu pemberian yang dia nggak takut fakir. Masya Allah. Jadi satu kumpulan kambing yang banyak itu dikasihkan semua, ini buat kamu semua. Langsung jadi dai dia ke kampungnya, nyuruh mereka semua masuk Islam ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya, kata para sahabat, Mughirah bin Syu'bah atau juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya, atau dalam lafaz lain yaitu sampai pecah-pecah kakinya. Antum ada nggak yang salat seperti ini? Nggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang lebih unggul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada ya. Makanya sangat heran kalau ada orang yang ngaku dirinya sudah levelnya tinggi dalam urusan agama tapi nggak sholat atau makan malas-malesan ibadah kepada Allah ya, atau rajin bermaksiat kepada Allah, udah nggak puasa, siang-siang minum kopi, ngerokok, nggak puasa. Iya, aku udah nggak butuh puasa lagi ya, puasa itu buat kalian. Wah, keren ya. Baik, bisa difahami Pak insyaallah ya. Jadi ini Nabi Muhammad SAW puasa, beliau puasa Ramadan udah biasa. Puasa selain bulan Ramadan paling enggak 3 hari beliau setiap bulan puasa, 3 hari ya. Ibadah-ibadah yang lain maka banyak sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tadi yang ingin kita sampaikan, yaitu tingkatan agama yang dijelaskan oleh para ulama 3 tadi ya. Apa tadi? 1 Islam, iman, sama ihsan. Dan tidak ada satupun yang mengeluarkan seseorang dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mengeluarkan seseorang nggak perlu mengerjakan syariat Rasulullah, nggak ada ya. Maka ini harus kita ketahui. Insya Allah kita lanjutkan satu lagi nanti setelah salat isya dan juga pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan yaitu persamaan status di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mencapai derajat
abduhu wa rasuluhu, yaitu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada anak Allah, putra Allah, istri Allah, atau jelmaan Allah, atau setengah Allah, ya, tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan hambanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Kemudian yang kelima, persamaan dalam Islam, yaitu persamaan kaum muslimin di hadapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan hukum, ya, kaum muslimin dengan berbagai macam status sosialnya, maka mereka semua sama di hadapan hukum. Tidak dibedakan, oh kalau ini warna kulitnya putih kemudian disayang-sayang, ya kan? Tidak ditegakkan hukuman untuknya. Oh ini kalau berkulit hitam baru ditegakkan hukumannya. Sebagaimana sebagian orang yang memiliki sifat apa? Kalau kita bilang rasis, ya, yaitu menyudutkan sebagian suku atau sebagian orang yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan mereka. Maka ini adalah termasuk kebiasaan jahiliyah yang dihilangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian yaitu bangga-bangga, itu fanatik dengan jahiliyah dan juga berbangga dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun taqi au fajirun syaqiyun. Yang ada itu hanyalah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah atau orang jahat yang celaka, ya. Itu. Jadi kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau pernah berkhutbah, ya, pernah berkhutbah di hari tasyrik di hadapan manusia. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid, dan bapak kalian itu juga satu, ya, yaitu siapa? Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang ajam selain Arab. Wala ajamiyin ala arabi. Demikian juga orang yang bukan Arab tidak ada keutamaannya di atas orang Arab. Wala ahmar ala aswad. Orang yang berkulit terang tidak lebih dari orang yang berkulit gelap. Wala aswad ala ahmar, ya, illa bittaqwa. Yang membedakan kita semua itu hanyalah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, ya, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, supaya kita itu saling mengenal, ya, supaya kita saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya. Jadi garis keturunan itu hanya sebuah sarana untuk memperbanyak umat manusia. Garis keturunan hanya apa? Sebuah sarana untuk memperbanyak manusia. Kalau Allah menciptakan manusia langsung brak memenuhi bumi, mampu nggak? Mampu atau tidak? Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana, ya, menginginkan sesuatu yang lain. Dan tentu ini ada maslahatnya, ada hikmahnya, yaitu manusia itu diperbanyak,
Ya, diperbanyak khalifah. Makanya kita ini disebut apa, Pak? Khalifah. Khalifah itu salah satu maknanya itu ganti, bergantian, memenuhi bumi ini gantian kita. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, bapak kita, nenek moyang kita sudah nggak ada, diganti dengan kita nih, nanti gantian yang lain hidupnya. Baik. Jadi tidak ada kelebihan antara orang Arab ataupun non-Arab, atau orang non-Arab tidak lebih dari orang Arab. Maka yang kita merasa pribumi, ya, tidak perlu kemudian kita merasa lebih bagus Islamnya daripada Islamnya orang Arab, katanya kan gitu ya. Nah, Islam pribumi kita ini Indonesia ini Islam Nusantara, Islam yang baik, ya. Nggak suka perang, nggak suka ini, ya, nggak suka ini, nggak suka atau takut kan gitu ya, atau nggak mampu karena kita ini udah kelamaan dijajah, Pak ya. Nah, kalau Islam Arab itu suka perang dan lain sebagainya, masya Allah, kondisi ketika itu memang dituntut untuk berperang, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, di sana itu ada 2 kerajaan besar, bahkan lebih. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Perang mereka. Apalagi bangsa Arab itu sebelumnya sudah suka perang. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, diangkat oleh Allah, itu perang di Arab, ya, di Mekah. Dan juga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, barusan mereka mengadakan perjanjian damai antara Aus dan juga Khazraj, sebelumnya perang. Jadi mereka adalah orang-orang yang terbiasa berperang, ya. Bahkan sejarah kita Indonesia itu, kerajaan-kerajaan juga sama sebenarnya. Kerajaan sama, berperang sana, perang sini, perang macam-macam. Jadi perang itu sudah sesuatu yang apa? Biasa, ya. Terjadi peperangan. Jadi bukan keistimewaan agama Islam, bukan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengatur peperangan dengan indah sekali. Diatur. Kita disuruh, tapi juga kita dikasih adab-adab peperangan. Ya. Ada peperangan. Ada nggak agama yang seperti ini? Kan gitu pertanyaannya. Ada nggak agama seperti agama Islam ini? Sampai perang itu disuruh tapi dikasih adab-adabnya. Coba antum cari agama mana, ya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang yang tua renta, orang yang beribadah di kuilnya, di tempat ibadahnya nggak boleh dibunuh, ya. Kalau sudah mati musuhnya nggak boleh dicincang-cincang, dipotong telinganya misalkan, nggak boleh. Tapi orang nggak punya agama Islam misalkan, yang tidak agama Islam, gimana? Ada nggak adab seperti itu? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada aturan, ya, coba kita lihat, pernah sejarah Dracula, pernah ya? Pernah dengar kan? Bagaimana kaum muslimin itu disiksa, ditusuk, yang tua, yang muda, yang bayi pun, ya, dibunuh, ditancepin kayak sate, ya, kayak kambing guling, Pak, masya Allah. Taib, nggak punya adab, nggak ada aturan. Kalau dicari di kitabnya ada aturan, nggak ada. Tapi Islam ada, ya. Jadi tidak ada kelebihan antara dia dengan manusia yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Semuanya kita sama. Makanya ada syariat itu, masya Allah, syariat haji ataupun umroh, berbondong-bondong dari segala penjuru dunia, warnanya macam-macam, postur tubuhnya beda-beda, datang ke sana, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengasihi, berbelas kasihan, saling menolong, saling toleransi, senggol-senggol dikit kesenggol, maafkan, kan gitu ya. Dari awal kita sebelum berangkat sudah dibekali, sana jangan suka emosi, jangan suka ribut, lebih banyak apa? Memaafkan, jangan suka menggerutu, kan gitu ya. Taib. Dan semua orang seperti itu. Ya, ini keindahan agama Islam. Jadi nggak ada rasis-rasis, itu nggak ada. Beda dengan sebagian agama ada, ya,
Ada rasi seperti itu, atau sebagian tingkat sosial, ya. Ada yang bagian agama ini sukunya apa, ada bagian pemimpin dan juga tentara ini sukunya apa, ada yang bagian pedagang dan lain sebagainya, ada yang jadi buruh dan lain sebagainya, kan gitu. Suku-suku apa, tingkatan kasta-kasta. Tapi kalau dalam Islam nggak ada kasta-kasta. Oh ini cucu Rasulullah berarti begini, oh ini bukan cucu Rasulullah, oh ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada, semuanya sama, nggak ada. Semuanya di hadapan pemerintahan sama, ya, sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman para sahabat, orang yang berilmulah, ya, yang apa, yang memberi manfaat banyak kepada kaum muslimin, ya, yang berilmu, yang imannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'atul lati saraqat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy itu mereka dibuat sibuk, ya, buat kepikiran oleh seorang wanita yang tersandung kasus pencurian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang itu Fathu Mekah, ya. Maka mereka mencari solusi gimana ini. Apa hukuman pencuri, Pak? Dipotong tangan, ya. Dalam surat Al-Maidah itu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Maka mereka bingung gimana ini, ya. Siapa yang mau berbicara, man yukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau berbicara kepada Nabi tentang ini, wanita ini Makhzumiyah, ya? Maka mereka mengatakan, innahu man yajtari'u fiha illa Usamah ibnu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya punya nego supaya hukuman masa dipotong, jangan dipotong, ini kan wanita terhormat, gitu ya, wanita terhormat, jangan dipotong tangannya. Taib. Maka mereka memilih Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulailah Usamah melakukan negosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun marah. Fatalawwana wajhu, wajahnya merah. Karena apa? Marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah, kata beliau. Apakah engkau mau memberi syafaat di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diputuskan, yang telah ditentukan oleh Allah, ya? Maka kemudian setelah itu Usamah pun takut. Istaghfir li ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah, ya. Ya, jadi Rasulullah SAW nggak menerima suap, nggak menerima apa, nggak ada. Oh ini wanita mulia, nggak usah. Atau keluarganya bawa hadiah kepada Nabi, ini jangan potong, nggak ada. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, jadi sama semuanya. Ya, kalau dia membunuh, hukumnya apa? Qisas misalkan, atau diat, atau memang diampuni, dimaafkan oleh keluarganya. Kalau zina misalkan, siapapun dia, rajam hukumnya. Kalau potong tangan siapapun dia, kalau mencuri siapapun dia, maka dipotong tangannya. Jadi nggak ada main-main uang, itu nggak ada. Ini tergantung pemimpinnya, ya. Tergantung hakimnya. Hakimnya ketika itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturannya sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang terdahulu sebelum kalian binasa adalah, yaitu kalau yang mencuri di antara mereka itu adalah orang yang tidak takuhu, mereka tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fi aqamu alaihi al-hadd, tapi kalau yang mencuri ini orang-orang yang lemah, nggak punya jabatan, nggak punya uang,
nggak punya yang dikenal, hukum berjalan tajam, ya kan? Tapi untuk yang punya kemuliaan, punya jabatan, terpandang sukunya, ini tumpul hukumnya, bisa dibeli. Ini zaman dulu ya, kita bukan berbicara zaman sekarang ya. Ini zaman dulu sebelum kata Nabi SAW. Ini yang menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat ya, ketika pengadilannya bisa dibeli, entah dibeli dengan jabatan atau pakai uang, rusak jadinya. Taib. Jadi kalau memang suatu masyarakat, negara misalkan ingin berubah semakin baik, maka disamaratakan ini manusia, nggak usah pilih-pilih. Kalau memang salah ya salah, hukuman seperti itu ya udah seperti itu, kan gitu ya. Tapi kalau ini, oh ini pernah begini, disayangi ya, oh ini orang kaya ya, oh ini punya jabatan dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang sebelum kalian ya, seperti itu. Jadi tebang pilih di dalam memutuskan hukum. Kemudian walau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau Fatimah putrinya Muhammad, jadi putrinya Nabi SAW sendiri, kalau mencuri maka aku akan potong tangannya. Coba ya, daripada Fatimah radhiyallahu anha, nggak ada. Tapi Nabi SAW potong tangannya kalau dia mencuri. Tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita tersebut dipotong pun tangannya, akhirnya dipotong. Tapi dia kemudian bertobat kepada Allah dan baik tobatnya kepada Allah. Pada suatu ketika dia pun datang ke ibunda Aisyah ya, mengungkapkan hajatnya. Dia menikah ya, meskipun dipotong tangannya tapi dia menikah ya, menikah. Kemudian dia bertobat kepada Allah, menyampaikan hajatnya, disampaikan oleh ibunda Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam menjalankan hukum yang adil itu berat Pak ya, berat sekali. Makanya kalau ada orang itu menjalankan hukum dengan adil itu Masya Allah luar biasa. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali fitnah, terutama fitnah dunia. Bahkan kita nih, ana misalkan nih, nyemplung di dunia seperti itu, nggak jamin bisa adil, bisa bersih ya, susah, berat ya, berat, Masya Allah. Maka taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa persamaan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kurang lebih 5 kita sebutkan. Mungkin kalau bapak-bapak bisa menambahkan yang lainnya tidak masalah, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kita sambung dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, tanya boleh kan ya? Rukun Islam tadi ada berapa Pak? 5. Ada 5. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Baik. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Beriman kepada kitab-kitab. Yang kelima? Beriman kepada hari akhir. Baik. Ihsan artinya apa? Ihsan? Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, memberkahi usia kita, sisa-sisa hidup kita ini, agar bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.